Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi di perkuliahan statistika lanjutan pada hari ini. Kita masuk di pertemuan ke-12. Berarti masih tersisa 3 kali pertemuan lagi sebelum nanti saudara akan masuk ke ujian akhir semester. Jadi nanti UAS-nya di pertemuan ke-16 ya. Tapi sekitar awal Desember nanti saudara sudah mulai akan UAS. Nah, kita hari ini akan melanjutkan materi regresi karena ini masih ada kaitannya dengan korelasi regresi, yaitu uji asumsi klasik. Tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai uji asumsi klasik, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar perkuliahan pada siang hari ini berjalan lancar, dan nanti saudara bisa memahami materi hari ini itu secara menyeluruh. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Ini yang lain kok masih ada yang belum join ya? 47. Nanti di akhir perkuliahan akan saya cek kehadiran saudara. Nanti silahkan siap-siap saja. Oke, saya izin share screen dulu ya. Ini saya tuntaskan materinya dulu, baru nanti saya di akhir sesi nanti kita diskusi sama cek kehadiran. Oke. Oke, sudah terlihat ya di tempat saudara ya slide-nya? Oke. Ya, untuk materi hari ini kita akan bahas mengenai uji asumsi klasik. Jadi nanti tenang saja, materi ini setelah perkuliahan selesai nanti akan saya upload segera. Nah, untuk uji asumsi klasik ini yang perlu saudara pahami nanti di dalam uji asumsi klasik ini saya hanya akan memberikan perhitungan secara SPSS saja. Jadi saya tidak akan memberikan penjelasan mengenai perhitungan secara manual karena ini memang cukup rumit ya. Jadi saudara cukup tahu perhitungan manual untuk yang korelasi dan regresi saja, dan untuk uji asumsi klasiknya nanti kita sudah pakai SPSS. Nanti akan lebih gampang karena secara realnya pun nanti ketika saudara menyelesaikan skripsi dengan menggunakan pendekatan kuanti itu juga akan menggunakan SPSS itu. Nah, mungkin saudara baru pertama atau mungkin sebelumnya pernah disinggung mengenai uji asumsi klasik ini. Jadi kalau uji asumsi klasik itu masih ada kaitan. Sebentar ini saya share screen dulu. Nanti kelupaan. Oke. Jadi di dalam uji asumsi klasik ini itu masih ada kaitan dengan korelasi dan regresi. Seperti yang saya bilang, jadi kalau korelasi itu belum tentu ada regresi. Kalau di regresi itu sudah pasti ada korelasi. Itu yang selalu saya bilang. Jadi yang namanya hubungan itu belum tentu hubungannya itu berpengaruh, tetapi kalau saudara membahas mengenai regresi itu sudah pasti di situ ada hubungan. Nah, kaitannya regresi sama uji asumsi klasik itu gini. Kalau saudara kemarin sudah membahas belajar mengenai regresi, di situ ada yang namanya model persamaan regresi. Model persamaan regresi. Masih ingat ya? Jadi kan kalau model persamaan regresi itu disimbolkan dengan Y sama dengan A plus B1, X1 plus B2, X2, dan seterusnya. Itu namanya model. Itu model persamaan. Itu namanya model ya. Nah, itu namanya model. Selain itu, di dalam regresi itu juga kalau kita mau tahu berapa besar regresinya, itu kita bisa melihatnya dari R square.
atau R besar pangkat 2. Kalau di korelasi, besarnya korelasi itu disebut dengan koefisien korelasi. Masih ingat ya? Koefisien korelasi. Nih. Kalau di regresi, besarnya regresi itu disebut dengan koefisien determinasi. Bukan koefisien regresi, tapi koefisien determinasi. Simbolnya adalah R pangkat 2 atau R square. Oke. Nah, selain itu juga di dalam regresi itu juga kita akan tahu yang namanya model. Ini namanya model persamaan regresinya. Model persamaan regresinya. Modelnya seperti apa? Modelnya disimbolkan dengan matematis seperti ini. Ini namanya model. Model persamaan Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Ini kalau X2-nya, kalau variabel independennya ada 2. Kalau variabel independennya ada 3, berarti ya nanti ditambah lagi plus B3, X3, dan seterusnya. Cara mencarinya gimana? Cara mencari nilai B, cara mencari nilai A, itu di pertemuan minggu kemarin sudah ada ya. Itu cara mencari persamaan ini. Nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, itu di slide minggu kemarin sudah ada. Nanti silakan yang lupa, silakan bisa dibuka kembali. Itu ya. Kemudian kalau tidak salah minggu kemarin juga ada yang tanya ya, ada yang tanya, Bu, itu kok persamaannya kok bisa dikali 6,3 dan seterusnya, kayak gitu kan di situ ada. Itu saya nggak tahu di kelas ini atau bukan. Itu adalah cara penyelesaian persamaan dengan menggunakan substitusi atau eliminasi. Itu kan pernah ya, saudara ya? Substitusi eliminasi. Itu silakan nanti dibuka lagi. Jadi sampai yang lupa bagaimana menyelesaikan model matematis seperti ini, itu silakan pelajaran SMA-nya dibuka lagi. Gitu. Oke. Nah, kita akan masuk nih. Nah, kalau di regresi itu ada yang namanya model persamaan yang saya kotaki ini, maka untuk mengetahui apakah model ini itu baik atau tidak, apakah modelnya itu baik atau tidak, maka kita harus mengujinya dengan menggunakan uji asumsi klasik. Sampai sini paham? Paham nggak? Paham ya? Ada yang paham, Bu? Oke. Jadi intinya uji asumsi klasik itu untuk menguji apakah model ini, model itu apa ya? Model ya ini, ya persamaan ini, yang Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 dan seterusnya, itu apakah model tersebut itu baik atau tidak baik? Gitu. Nah, itu pakainya adalah uji asumsi klasik. Oke, gitu ya. Nah, uji asumsi klasik itu macam-macam. Ada uji multikolinier, ada uji autokorelasi, ada uji heteroskedastisitas, ada uji normalitas, dan ada uji linearitas. Yang hari ini akan kita bahas adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dan syaratnya bahwa model regresi yang baik, adalah yang tidak mengandung multikol. Jadi tidak boleh terjadi multikol, tidak boleh terjadi autokorelasi, dan tidak boleh terjadi heteroskedastisitas. Tetapi model regresi yang baik itu harus normal. Oke, jadi model regresi yang baik itu harus normal dan harus linier. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, jadi saudara intinya itu harus memastikan
bahwa di dalam model regresinya itu tidak boleh ada multi-call, tidak boleh terjadi auto, dan tidak boleh terjadi heteros. Jangan sampai ibarat kata ya, ibarat kata multi-call, auto, sama heteros itu semacam virus. Jadi ibarat kata kalau model itu adalah tubuh saudara, badan saudara, jadi badan saudara itu nggak boleh kena virus multi-call, tidak boleh kena virus auto, dan tidak boleh kena virus heteros. Pokoknya dipegang itu. Jadi intinya kita akan memastikan ini, 3 ini. Oke. Saya akan mulai dari yang pertama, uji multi-call. Kalau uji multikolinier itu suatu uji untuk menentukan korelasi antar variabel bebas. Jadi kita itu pengen tahu kalau di multicall itu adalah tujuannya adalah untuk menemukan apakah ada hubungan antar variabel bebasnya. Jadi di sini fokusnya hanya variabel bebasnya saja. Kalau variabel bebasnya ada 2, berarti apakah X1 dan X2 itu ada korelasi atau tidak? Intinya itu. Kalau 3, berarti nanti ya ini. Apakah antara X1, X2, dan X3 itu ada korelasi atau tidak? Jadi yang namanya korelasi itu tidak hanya variabel bebas dengan variabel tidak bebas saja, tetapi variabel bebas dengan variabel bebas yang lain. Ya, silakan kalau saudara butuh catatan silakan dicatat sendiri. Nah, syaratnya model regresi yang baik itu tidak boleh ada korelasi antar variabel. Model regresi yang baik itu tidak boleh terjadi multi-call atau tidak boleh terjadi korelasi antar variabel bebas. Jadi saudara harus memastikan bahwa variabel bebas misalkan X1, X2, X3 itu tidak boleh punya hubungan. Itu tidak boleh ada hubungan. Nah, cara tahunya gimana? Cara tahunya kita bisa mendeteksinya. Yang pertama, kita lihat dari R-square-nya. R-square itu adalah koefisien determinasi. Oke ya, jadi R-square itu adalah koefisien determinasi. Nah, di sini kita bisa mendeteksi jika R-square-nya tinggi, tetapi secara individual kita lihat nanti di nilai T-nya. Pakai uji T ya. Nilai T-nya itu tidak signifikan. Nah, itu nanti kita bisa mengindikasikan bahwa di situ mungkin terjadi multi-call. Atau kita pakai yang kedua. Antar variabel independen itu korelasinya sangat tinggi. Kategori tinggi di sini adalah lebih dari 0,90. Saudara masih ingat ya, yang namanya korelasi itu berkisar antara 0 sampai 1. Kalau lebih dari 1 berarti saudara salah. Oke. Jadi nanti bisa diindikasi kalau di situ variabel independen korelasinya lebih dari 90, maka bisa jadi penelitian saudara itu terjadi multikolinier. Atau kita bisa mendeteksinya dengan menggunakan yang ketiga. Ini yang paling gampang dan yang paling saya sarankan ke saudara, yaitu dengan melihat nilai tolerans melawan nilai variance inflation factor. Jadi berarti nanti akan ada 2. Nilai toleransinya sama nilai variance inflation faktornya. Syaratnya ini, bahwa model regresi itu tidak terjadi multi-call jika nilai toleransinya itu lebih dari 0,10, berarti nilai toleransinya adalah lebih besar dari 0,10, sedangkan nilai VIF-nya itu kurang dari 10. Jadi berlawanan. Nilai toleransinya harus lebih besar dan nilai VIF-nya itu harus lebih kecil. Kalau ini lebih besar daripada 0,10,
Kalau nilai fifth-nya berarti kurang dari 10. Itu syaratnya. Kalau semuanya sudah terpenuhi ini, maka di situ tidak terjadi multi-call. Tapi kalau misalkan ternyata ada salah satu variabel independennya misalnya kurang dari 0,10, misalkan ya 0, berapa ya? 0,0 misalkan 0,015. Ini kan berarti kurang dari 0,10. Maka di sini bisa terindikasi dia terjadi multi-call linear. Gitu ya. Jangan sampai kebalik, yang satu lebih besar, yang satu kurang dari. Gitu. Syaratnya itu. Jadi saudara cukup pakai ini saja. Jadi kalau syarat yang A sama yang B itu tidak perlu dipakai, tidak apa-apa. Nanti kita pakainya cukup yang C saja. Gitu. Nah, ini langsung saya saya langsung aplikasikan melalui SPSS. Nanti saya juga di akhir perkuliahan akan saya uji coba dengan menggunakan SPSS. Yang pertama sudah jelas, saudara masukkan data, kemudian klik analyze, linear, dependent, masukkan yang variabel independent. Ini sama sebenarnya kalau saudara menggunakan regresi, kan sama, klik analyze, pilih regresi linear juga, cuma bedanya nanti di menu ini, pilihan statistik. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, kan sama, kalau regresi kan juga sama kan, analyze, regression, linear. Nah, ini. Kalau regresi kan hanya sebatas sampai sini saja, kemudian di OK. Ya kan? Kalau di multicollinear kita melakukan langkah selanjutnya, yaitu kita mengklik statistik ini. Diklik statistik, kemudian ini sama ya, tadi cuma beda, ini sama sebenarnya. Ini kan saya jelaskan, misalkan nilai X-nya keterangannya apa saja, kayak gitu. Cuma ini bedanya kalau ini tidak ditulis keterangannya. Itu. Kalau tidak ditulis keterangannya, langsung di sini Y, X1, X2, X3 gitu aja. Langsung di sini silakan klik statistik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, silakan saudara, kalau ini saudara klik statistik yang ini, kan nanti munculnya yang ini, linear regression statistik, nanti akan muncul ini. Berarti ini menu submenu statistik. Nah, ini lihatnya ini. Silakan dicentang. Ini 4 ini dicentang. Covariant metric, collinearity diagnostik, sama model fit. Dah. Itu yang dicentang 4 itu. Itu kalau saudara mau cari multi-call. Oke, paham ya? Nah, mumpung sekalian di sini ada, nanti saya sekalian masuk ke yang autokorelasi. Kalau autokorelasi, saudara nanti ditambah centangnya di sini, Durbin-Watson. Nah, sudah selesai. Kalau tadi yang kedua, kalau ini kan yang pertama, jadi step by step dulu. Ini. Jadi nanti saudara akan mencentang ini yang Durbin-Watson kalau saudara melakukan uji autokorelasi. Sudah. Kalau uji autokorelasi hanya Durbin-Watson saja. Setelah itu diklik continue. Cuma ini saya multi-call dulu. Jadi ini tidak saya centang. Setelah itu diklik continue, nanti akan muncul seperti ini. Jadi outputnya itu nanti gabung di tabel koefisien. Gabung, ini kan tabel. Ini sebenarnya bentuknya tabel gini. Nah, ini tabel. Jadi saudara masih ingat, kalau ini kan regresi nih, maksudnya kan regresi kemarin. Saudara mau lihat persamaan regresinya kan lihatnya di sini. Unstandardized koefisien yang B ini, yang ini saya lingkari ini kan di sini. Kalau mau lihat nilai T hitungnya berarti yang ini. Itu kan sama signifikansinya ini. Nah, kalau mau lihat hasil multicall-nya, berarti ini nilai toleransi sama nilai fifth-nya. Ini ya. Nah, ini, sorry, ini kelupaan. Ini harusnya ada angkanya nih. Angkanya ini sebentar. Saya lihatkan, ini belum saya tulis. Angkanya itu ada di slide selanjutnya. Nih, 1,077, 1,077,
Ini 1,582. Kemudian 1129. Ini 1129. Nah, ini hasilnya. Sekarang kita akan lihat ya. Nilai toleransinya tadi. Nilai toleransi itu syarat regresi yang baik itu nilai toleransinya adalah lebih dari 0,10. Kita lihat. Apakah ini lebih dari 0,10? Iya. Ini apakah lebih dari 0,10? Iya. Ini juga iya, ini juga iya. Oke, terpenuhi ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi dua-duanya harus tidak hanya nilai toleransi saja, nilai FIV-nya juga harus dicek. Kalau nilai FIV-nya itu kurang dari 10. Apakah 1 itu kurang dari 10? Iya. 1,5 juga iya kurang dari 10. Ini juga kurang dari 10. Yang keempat juga kurang dari 10. Oh, berarti karena semua syaratnya terpenuhi, kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya apa? Tidak terjadi multi-call. Iya, tidak terjadi multi-call. Betul sekali. Terima kasih, Dini. Dini ya tadi ya? Multi-call ini ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah tidak terjadi multi-call. Jadi ini datanya saya acak ya. Ini variabelnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini variabelnya, datanya saya bebas. Nanti saya tunjukkan contoh realnya. Oke, yang multi-call clear ya? Paham ya? Paham. Ini tadi kalau saudara mau dipecah tabelnya itu nanti bentuknya kayak gini. Jadi tidak terjadi multi-call, tidak terjadi multi-call, tidak terjadi multi-call, dan tidak terjadi multi-call. Itu. Karena semuanya ini lebih dari 0,10, ini kurang dari 10 nilai FIV-nya. Oke, kita masuk yang kedua, uji autokorelasi. Nah, untuk uji autokorelasi ini tujuannya adalah untuk menguji apakah dalam model regresinya itu model regresi linier itu ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T. T itu adalah waktu ya. T itu adalah waktu time. Dengan kesalahan pengganggu pada periode waktu T-1. Berarti ini waktu sekarang. Waktu sekarang ini waktu misalkan waktu sebelumnya. Nah, karena di sini ada yang namanya periode waktu, maka untuk autokorelasi ini sering ditemukan pada data time series. Kalau data cross-section itu jarang terjadi. Jadi, saudara itu akan menggunakan uji autokorelasi jika datanya adalah data time series. Tahu data time series ya? Tahu nggak data time series? Data time series itu data misalkan data tahun 2019, data tahun 2020, data tahun 2021. Jadi datanya itu berkala. Itu namanya data time series. Data 2019 itu nanti bisa jadi datanya tahun 2020 itu akan berubah. Apalagi tahun 2021 itu datanya juga akan berubah. Contohnya apa? Data time series, jumlah penduduk, kemudian tingkat suku bunga, itu kan datanya data time series. Jadi dia itu berkala istilahnya ya. Data time itu waktu, series itu berkala. Jadi dia setiap tahun itu pasti datanya akan ada terus. Tapi kalau data cross section itu data yang silang lah istilahnya. Jadi dia bukan data berkala. Contohnya adalah latihan yang selama ini saudara kerjakan, tugas-tugas yang saya berikan ke saudara itu bentuknya adalah data cross section. Itu. Jadi saudara harus paham apa itu data time series dan apa itu data cross section. Itu ya. Nah, kalau datanya itu adalah data cross section, biasanya jarang terjadi autokorelasi. Jadi saudara tidak perlu melakukan uji autokorelasi. Tidak masalah. Karena pasti jarang terjadi. Tapi kalau saudara nanti di penelitian saudara itu menggunakan data time series,
berarti saudara harus menguji autokorelasinya. Gitu ya. Oke. Tapi nanti untuk sebagai contoh saja, meskipun nanti saya akan memberikan contoh bentuk datanya adalah data cross section, tapi nanti saya tetap akan mengecek juga apakah data tersebut itu mengandung autokorelasi atau tidak. Nanti kita buktikan, meskipun datanya adalah data cross section. Gitu. Nah, model regresi yang baik itu adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Bebas berarti tidak terjadi. Tidak ada autokorelasi. Pokoknya tiga uji tadi itu tidak boleh ada. Tidak boleh terjadi multi-call, tidak boleh terjadi auto, tidak boleh terjadi heteros. Gitu. Nah, lihatnya di mana? Cara mendeteksinya bagaimana? Nah, pakainya itu adalah uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson. Langkahnya masih sama. Tadi saya juga sempat menyinggung ya, langkahnya masih sama. Saudara tinggal mengaktifkan statistik, kemudian diklik Durbin-Watson. Durbin-Watson itu yang di bawahnya multi-call tadi. Ini saya ulangi ya, biar saudara paham. Nah, ini uji autokorelasi nih. Ini tinggal diklik saja. Dah, itu. Nanti akan keluar hasilnya. Nah, bedanya nanti adalah kalau di autokorelasi itu saudara harus mencocokkan nilai dari Durbin-Watson-nya itu dengan nilai dari tabel Durbin-Watson. Tabel Durbin-Watson. Ini ada di buku statistik saudara. Kalau saudara tidak punya buku statistik, silahkan saudara download di internet. Ini tabel Durbin-Watson, silahkan salah satu download, kemudian bisa di-share di grup WA kelas kita. Itu salah satunya. Cara bacanya juga gampang di situ. Silahkan, gitu ya. Itu penting banget karena itu yang nanti akan jadi dasar apakah nanti penelitian saudara itu terjadi autokorelasi atau tidak. Itu. Jadi ini memang harus pakai tabel. Kalau multi-call tadi kan kita nggak perlu pakai tabel, tapi kalau autokorelasi itu harus pakai tabel. Nah, di sini ada beberapa hipotesis. Tidak ada autokorelasi, keputusannya kita akan menolak jika ini syaratnya, jika 0 kurang dari D, D itu adalah nilai dari Durbin-Watson-nya. Nilai Durbin-Watson. Ini nilai perhitungannya ya. Kemudian DL. Di sini sebelum DL ya. Di sini ada yang menuliskan D besar atau D kecil, boleh terserah saudara. Kemudian DL. DL itu adalah Durbin lower. Durbin lower. Boleh ditulis DL kecil semua atau ditulisi DL besar, boleh. Kemudian yang kedua, tidak ada autokorelasi. Ini no decision, tidak ada keputusan jika ini DL kurang dari D kurang dari DU. DU itu Durbin up atau Durbin up. Oke. Tidak ada korelasi negatif, kita menolak jika 4 kurang dari DL kurang dari D kurang dari 4. Kalau saudara tanya, Bu, kenapa 4? Itu sudah rumus dari sana. Itu. Selanjutnya tidak ada korelasi negatif di no decision itu jika 4 min DU kurang dari D kurang dari 4 min DL. Nah, ini. Tetapi dari keempat ini, yang kita pakai nanti rumusnya adalah rumus yang kelima. Saudara fokus ke rumus yang kelima, karena kita di sini tidak menolak. Kalau tidak menolak, artinya berarti menerima.
Padahal di sini yang kita maksud autokorelasinya itu adalah tidak ada autokorelasi. Baik itu positif maupun negatif. Berarti syaratnya yang akan kita pakai nanti adalah yang kelima ini, syarat yang kelima. Karena nanti keputusannya kita tidak menolak. Berarti kita akan menerima hipotesis ini, bahwa di situ tidak ada korelasi. Berarti syaratnya adalah DU kurang dari D kurang dari 4 min DU. Ini ya, yang perlu saudara ingat-ingat ini. Rumus yang kelima. Oke. Sudah? Nah, kalau sudah, ini saya kecepatan nggak jelasinnya? Tidak. Oke, tidak ya. Oke. Nah, ini langkah-langkahnya kalau kita pakai SPSS masih sama, klik analyze, regression, kemudian linear. Nah, ini ya. Kita klik statistik sama, nah ini. Udah. Ini tinggal dicentang aja. Yang Darwin-Watson-nya ini dicentang, sudah itu. Kemudian klik continue. Nah, ini hasilnya. Jadi nanti hasil dari Darwin-Watson-nya itu akan gabung, dia akan gabung jadi satu di tabel yang namanya tabel model summary. Nanti saudara silakan lihat di situ, di tabel model summary. Nanti saya tunjukkan lengkapnya ya. Ini saya di sini hanya menampilkan hasil dari Darwin-Watson-nya saja. Ini saya acak kok, saya ambil datanya acak. Itu. Nanti saudara lihatnya di tabel model summary. Cari aja tabel yang judulnya model summary. Nanti dia paling ujung sendiri di situ menampilkan hasil dari Darwin-Watson-nya itu. Nah, pada kasus ini nilai Darwin-Watson-nya adalah 2,101. Itu ya, 2,101. Nah, kita hasil ini itu akan dimasukkan ke dalam syarat yang nomor 5 tadi. Yang ini. Yang ini ya, syarat nomor 5 ini. DU kurang dari D kurang dari 4 min DU. Jadi kan saudara harus tahu tuh nilai DU-nya berapa. Ya kan? Nah, saudara nanti silakan bisa dilihat nilai DU-nya. Yang jelas kalau kasusnya misalkan di situ ada variabel bebasnya misalkan 2, variabel bebasnya 3, itu yang jelas nilainya nanti akan berbeda-beda. Kalau di sini itu variabel bebasnya, prediktor itu nama lain dari variabel bebas. Prediktor itu nama lain dari variabel bebas. Kalau dependen variabelnya misalkan di sini kan income. Kalau variabel bebasnya ada saving, ada jungkel, ada pengker, dan ada pendidikan. Ini berarti 1, 2, 3, 4. Nah, itu. Jadi ada 4 variabel bebas. Nah, ini salah ya. Itu K-nya, K itu kan variabel bebas. Ini saya tulis 4. Harusnya kan 4, bukan 3. Nanti silakan direvisi. Misalkan di sini saya ambil contoh N-nya 100. Ini kan meskipun datanya sudah nggak tahu, tapi ini contoh saja. N-nya 100, variabel bebasnya 4. Silakan nanti saudara lihat. Lihat di situ berapa nilai DL-nya. Kalau di sini nilai DL-nya sudah saya tuliskan. Nanti coba saudara cek lagi ya, untuk memastikan. Ini hanya contoh saja. Nilai DL-nya adalah 1,62, nilai DU-nya 1,74. Nah, kita masukkan ke rumus tadi. Jadi nilai DW-nya itu harus lebih besar dari DU dan kurang dari 4 min DU. Tadi saudara masih ingat ya. Jadi di situ DU, syarat yang kelima itu kan saya tulis lagi, DU kurang dari D, DAS. Ini saya tulis besar semua aja ya biar gampang. DU kurang dari DW, saya tulis DW aja ya. D atau DW sama aja kok. Kurang dari 4 min DU. DU-nya berapa? DU-nya 1,74.
kurang dari 2,101. 2,101 dari mana? Dari tadi. Dari tadi. Dari ini ya, dari tabel. Dari tabel Darwin-Watson, output SPSS kok dari tadi. Oke, itu. Kemudian kurang dari 4 min DU 4 dikurangi 1,74 berapa hasilnya? 2,26. Ini ya. Nah, kita masukkan 2,26. Benar nggak nih angka ini? Benar nggak? Benar ya? Ya benar. Kalau ini benar, berarti artinya kesimpulannya tidak ada autokorelasi. Ini. Oke, selesai. Sudah gitu. Oke. Paham ya? Oke, ini nggak susah kok. Oke. Kemudian nah, yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas. Ini yang biasanya pengucapannya agak susah untuk saudara. Sama, saya awal-awal ketika belajar statistik pun agak susah ngucapin heteroskedastisitas. Tapi kalau sekarang mah udah gampang. Biasanya saudara cukup heteros gitu aja udah paham. Jadi yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas. Ini untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varian residual pengamatan. Residual ya. Varian residual. Residual itu kan sisa ya. Kalau istilah bahasa Indonesianya itu ada sisa. Ya kayak sampah lah istilahnya. Apakah ada sisa-sisa dari data itu? Apakah ada sisanya kayak gitu? Ada sampahnya kayak gitu istilahnya. Nah, model regresi yang baik itu tidak terjadi heteroskedastisitas. Sekali lagi, pokoknya regresi yang baik itu tidak boleh ada multicall, tidak boleh terjadi auto, dan tidak boleh terjadi heteroskedastisitas. Nah, kalau heteroskedastisitas itu gampang cara deteksinya. Tahunya kita apakah model kita itu ada heteros atau tidak itu dari grafik plot, ada uji Park, dan ada uji Glasser. Nah, tapi yang akan saya jelaskan hari ini itu hanya ada dua, grafik plot sama uji Park. Yang uji Glasser silakan nanti dipelajari sendiri ya. Tapi nanti ketika saudara mengerjakan UAS atau ketika saudara penelitian, itu saudara cukup pakai grafik plot saja. Saran saya cukup pakai grafik plot, itu yang paling gampang. Nanti untuk uji Park itu juga tidak akan saya jelaskan secara menyeluruh karena ini cukup rumit. Jadi nanti ada kalau di regresi sama uji multicall sama uji auto itu kan kita cukup pakai satu menu di menu analyze ya, menu analyze, tapi kalau di uji Park nanti ada menu analyze, ada menu transform dan lain sebagainya. Jadi kita masih masukin rumus kayak gitu. Itu akan lebih susah. Tapi nanti kita cukup pakai grafik plot saja. Tuh. Oke. Langkah-langkahnya masih sama. Cuma bedanya di sini kita menekan tombol plot. Plot itu ada di bawah statistik. Di bawah menu statistik. Menu statistik. Gitu. Kemudian ini yang biasanya saudara agak bingung ya. Kita masukkan S-resit, jangan sampai kebalik nih, S-resit ke kotak Y, sama Z-pred ke kotak X. Jadi jangan sampai kebalik. Ini udah dari sononya kayak gitu. Itu istilah kode-kode statistiknya seperti itu. Pokoknya kalau S-resit itu Y, kalau Z-pred itu X. Udah, itu aja. Setelah itu di continue di OK. Nanti kita lihat. Ini ya, klik menu analyze, kemudian correlation, linear. Nah, ini. Kalau tadi kan di multicall sama auto kita pakai menu statistik. Kalau di heteros kita pakai menu ini plot. Menu plot. Nah, nanti muncul seperti ini sama ya. Ini sama kok contohnya.
nanti munculnya seperti ini. Ini grafik plot. Lihat aja di sini. Ini bukan lagi statistik, tapi kalau saudara ngeklik menu plot, berarti di sini adalah menu plot. Nah, lihatnya itu aja. Nanti ketika apa namanya, ketika ujian akhir semester pun itu yang nanti akan saya tampilkan juga hasil output SPSS. Jadi saudara harus paham. Nah, tadi seperti yang saya bilang, kalau Y itu berarti S-resid ya. S-resid itu ini. S-resid. Kalau X itu adalah Z-pred. Z-pred itu paling atas sendiri. Nah, ini masuk ke sini. Kalau yang S-resid itu masuk ke sini. Jangan sampai kebalik. Nanti hasilnya salah. Kalau sudah tinggal di continue sama di OK. Nanti hasilnya bentuknya seperti ini. Sudah, selesai. Jadi bentuknya titik-titik kayak gini ya. Jadi saudara harus ingat nih, acuannya itu adalah pada angka 0. Ini ya. Angka 0 kita tarik garis ke atas. Ini contoh aja ya. Jadi nanti saudara bisa lihat aja. Sama 0 ini. Nah, kalau kita bikin grafik kan biasanya hanya seperti ini, ya kan? Tapi kalau grafiknya lengkap, ini kan sebenarnya ada kayak gini. Nah, ini kuadran 1, 2, 3, kuadran 4, ya kan? Kalau yang sebelah sini ini positif, ini negatif, ini negatif. Ya kan? Saudara cukup lihat nih. Nah, nolnya ini. Ini kan acuannya di titik ini. Pusatnya di titik 0 ini. Saudara harus memastikan bahwa semua kuadran, ini kuadran 1, 2, 3, 4, itu semuanya terisi oleh titik-titik ini. Jadi kalau kita lihat, oh di kuadran 1 ada nih titik-titiknya, di kuadran 2 juga ada, kuadran 3 ada, oh kuadran 4 ada. Oh berarti di sini kalau semua kuadran itu berarti satu bagian dibagi 4, itu namanya kuadran. Karena kalau kita ada 4 kuadran ini semuanya terisi oleh telur-telur ini, titik-titik ini data ya. Ini data, berarti itu menandakan tidak terjadi heteros. Jadi titik ini itu nggak mengumpul di satu kuadran saja. Misalkan dia hanya mengumpul di kuadran 1. Kalau kuadran 2 ternyata kok nggak ada titiknya. Kuadran 3 itu kok tidak ada titiknya. Atau kuadran 4 misalkan kok tidak ada titiknya. Oh, berarti di situ ada indikasi terjadi heteros. Tapi kalau titik-titiknya itu menyebar secara rata di semua kuadran, maka itu menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Sudah. Intinya itu. Itu ya. Nah, interpretasinya, titik-titik menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0. Tadi ini sudah saya tunjukkan ya, ini angka 0-nya. Nih, kita tarik aja nanti. Nah, tarik ini. Garis vertikal horizontal. Kemudian dapat disimpulkan tidak terjadi heteros pada model regresi, sehingga model regresi ini layak dipakai untuk memprediksi variabel terikat. Yang ketiga, kalau kita pakai analisis plot, itu memang kelemahannya itu terlalu subjektif ya, karena kita hanya berdasarkan pada gambar saja. Jadi kalau datanya semakin sedikit atau respondennya semakin sedikit, itu biasanya sulit untuk diinterpretasi. Sama halnya ketika saudara kemarin tugas regresi itu kan datanya hanya berapa? 10 atau 15 itu kan sangat sedikit sekali. Maka itu juga nanti akan memiliki kelemahan. Jadi nanti persebaran titik-titiknya itu juga akan semakin sedikit. Kalau semakin banyak datanya, maka telur-telurnya tadi atau titik-titiknya tadi akan semakin banyak. Tapi kalau datanya semakin sedikit, ya titik-titiknya itu ya akan semakin sedikit. Gitu. Itu kalau kita pakai grafik plot. Atau kita bisa pakai yang kedua, uji pak. Kalau uji pak ini memang tidak saya jelaskan secara rinci, jadi nanti saudara cukup tahu saja ya, cukup tahu saja. Nanti di situ kita pilih save. Save itu bawahnya plot ya. Kan tadi ada statistik, ada plot, dan ada save. Nah, kalau uji pak itu kita pakai yang diklik save ini.
Kemudian di situ ada tampilan unstandardized residual itu. Kemudian kita kuadratkan. Setelah ini selesai, kita pindah. Ini kan masuknya ke kolom analyze. Analyze. Kita nanti setelah kolom analyze itu kita pindah lagi ke kolom transform. Transform itu sampingnya analyze. Transform. Ini. Itu memang agak lebih ribet. Kalau kita kan tadi pakai ini analyze. Nah, setelah klik analyze tadi kita pindah ke kolom transform. Ini yang agak ribet memang. Makanya ini tidak saya jelaskan ke saudara. Tapi saudara cukup tahu saja. Jadi diklik menu transform, kemudian di situ ada compute. Nanti saudara akan memasukkan kayak semacam rumus itu. Hitung logaritmanya. Jadi learn-nya itu learn-nya ini ya. Jadi saudara akan menghitung berapa learn-nya, logaritmanya berapa, kayak gitu. Udah, gitu aja sih. Makanya ini tidak saya jelaskan ke saudara. Jadi nanti saudara cukup sampai di grafik plot saja. Oke, itu saja dari saya. Ada pertanyaan nggak? Kalau ini nanti hasilnya seperti ini. Ini belum masuk ke transform ya. Ini belum masuk ke transform. Ini tadi. Kalau kita klik save, kita centang standar dari sini. Yang residual, ini ada pilihan banyak, ada predicted, ada residual, kita pilih yang residual, cari yang unstandardized, setelah itu udah. Oke, itu saja materi dari saya. Nanti untuk UAS-nya, untuk yang uji PAK ini tidak akan saya keluarkan. Paling yang nanti akan saya keluarkan itu adalah yang grafik plot saja. Oke, silahkan, materinya sudah selesai sampai sini. Kita akan masuk ke sesi diskusi. Silahkan kalau ada pertanyaan untuk materi kita hari ini, sambil saya menyiapkan SPSS-nya. Oke, saya buka SPSS-nya dulu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Bentar, ini saya buka SPSS-nya dulu. Oke, saya izin share screen dulu ya. Oke, apakah saudara sudah bisa lihat tampilan SPSS-nya? Sudah. Oke. Ini saya ambil contoh sembarang ya. Saya ambilkan data dari yang saya punya. Oke. Ini saya ambilkan contoh datanya. Ini saya langsung copy. Jadi ada 30 responden. Ini saya acak aja. Barang. Ada 30 ya, pas 30. Nah, ini saya mau ganti. Silakan diklik variable view-nya. Ini saya ganti name-nya X1, X2, ini Y. Desimalnya saya nolkan. Ini variabel 1 itu kompetensi guru. Kompetensi guru, kalau ini pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Ini contoh aja ya. Kemudian ini yang Y-nya adalah hasil belajar. Jadi saya hanya menggunakan dua variabel independen. Oke, setelah itu kita kembali ke data view. Ini sudah berubah ya. Nah, ini saya akan langsung. Jadi karena sebelum untuk saya tidak akan membahas uji asumsi kelas saja. Nanti akan saya tampilkan juga yang pertama adalah korelasinya dulu ya. Korelasi biar nanti sekalian saudara bisa paham. Masih ingat
korelasi kita pilih yang mana dari ketiga ini? Pilih yang ya? Pilihnya yang mana? Bivariate. Ya, pilih yang bivariate. Kita masukkan semua variabel ya. Oke, sudah. Kita klik option. Saudara mau lihat rata-ratanya enggak? Mau lihat rata-ratanya atau tidak? Mau, Bu. Oke, kalau mau lihat rata-ratanya silakan diklik means dan standar deviasi. Kalau sudah di continue. Oke. Oke, saya pindah slide dulu. Oke, sudah terlihatkah? Sudah, Bu. Oke, itu ya, karena tadi saudara mencentang nilai dari min sama standar deviasinya, maka di sini deskriptif statistiknya itu juga akan terlihat. Jadi rata-rata sama standar deviasi itu kan masuknya ke dalam perhitungan deskriptif ya. Jadi ada inferensial statistik, ada deskriptif statistik. Itu. Nah, kalau deskriptif itu yang min, median, modus itu maksudnya deskriptif. Nah, ini kita lihat kompetensi guru rata-ratanya adalah 74,03, pendidikan karakter 53,23, hasil belajar rata-ratanya 73,87. Beserta dengan standar deviasinya. Di sini saudara nanti bisa lihat. Jumlah respondennya N-nya juga sama, N-nya di situ 30. N-nya 30. Nah, sekarang kita lihat korelasinya. Korelasi, kalau kompetensi guru, persen korelasinya, kita tarik garis lurus ini ya. Kompetensi guru sama kompetensi guru ya jelas satu. Karena dia merupakan variabel yang sama. Kemudian, kalau kompetensi guru sama pendidikan karakter, hasilnya adalah 0,194. Ini berarti kecil ya termasuknya ya. Korelasi yang lemah lah. Karena dia di bawah 0,5. Kalau kompetensi guru sama hasil belajar, ini dia agak lebih tinggi yaitu 0,257. Itu sama. Kalau kita lihat pendidikan karakter sama kompetensi guru ya sama hasilnya. Jadi kalau dikorelasi itu mau dibolak-balik ke kompetensi guru dulu baru ke pendidikan karakter atau pendidikan karakter dulu baru ke kompetensi guru ya hasilnya akan tetap sama. Jadi ini sama 0,194 itu juga sama hasilnya 0,194. Gitu. Hasil belajar juga sama. Kalau sama kompetensi guru ya hasilnya 0,257. Kalau kita lihat yang atas itu juga hasilnya sama. Ini kan kompetensi guru dulu baru hasil belajar. Nah, kalau kita yang ketiga hasil belajar dulu baru kompetensi guru. Jadi mau dibolak-balik juga hasilnya akan sama. Oke, kalau yang korelasi jelas ya? Jelas enggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, saya akan kembali lagi. Ini mohon maaf, ini bolak-balik biar saudara paham. Oke, sudah ya? Oke, sudah terlihat? Oke. Sudah. Ya, kita masuk ke regresi. Ini sekalian ya, regresi sama uji asumsi klasik ketiga-tiganya ini sekalian. Saya sekali jalan. Karena sekali klik lah istilahnya. Kita pilih regresi, kemudian pilih yang linear. Nah, dependennya apa? Dependennya hasil belajar. Independennya adalah kompetensi guru. Pendidikan karakter juga independen. Udah ya. Setelah itu diklik statistik. Ini dicentang kovarian metriknya untuk mengetahui uji multikolinearnya sama collinearity diagnostik dicentang. Confident intervalnya boleh dicentang, boleh enggak, bebas. Jadi sama aja kok nanti. Kalau kita kan biasanya pakai 95, ya sudah ini enggak perlu dicentang, enggak apa-apa. Kalau mau dicentang juga boleh, tapi enggak terlalu ngefek sih. Ini kalau tadi kita mau multicall ya. Sekalian saya klik yang untuk uji autokorelasi, yaitu Darwin Watson-nya. Oke. Klik continue. Sekalian heterosnya ya. Heterosnya ini saya klik menu plot.
Tadi Y-nya apa Y-nya? Y-nya apa tadi? Resit. Ya, Y-nya adalah S resit. Kemudian X-nya itu adalah Z red ini. Sudah ya. Kalau sudah diklik continue. Sudah selesai. Klik OK. Oke, saya pindah, saya stop share dulu, saya pindah ke output dulu. Yap. Kita bahas satu per satu. Ini mohon maaf, ini kalau yang saya pakai output itu saya tidak bisa coret-coret ya. Jadi nanti saudara cukup lihat apa kursornya saja. Ini mohon maaf tidak bisa coret-coret. Saya hanya bisa coret-coret itu kalau di PDF, yang Office itu saya bisa. Tapi kalau SPSS ini kok saya nggak bisa coret-coret ya. Pentab saya nggak bisa kalau SPSS. Oke, kita masuk ke regresi ya. Di sini untuk tabel ini ya. Jadi saudara ingatnya itu adalah nama tabelnya. Ini tabel variabel enter. Kalau variabel enter itu adalah tabel yang menunjukkan identitas dari masing-masing variabel. Di mana di sini variabel enter. Variabel enter itu nama lain dari prediktor, nama lain dari variabel independen. Di sini variabel enternya atau variabel independennya adalah pendidikan karakter dan kompetensi guru. Sedangkan dependen variabelnya itu saudara di sini bisa lihat dependen variabelnya di sini adalah hasil belajar. Gitu ya, itu tabel yang pertama. Nah, tabel yang kedua adalah tabel model summary. Kalau di tabel model summary ini informasinya banyak. Yang pertama, kita bisa lihat koefisien korelasi atau nilai R-nya ini loh, nilai R-nya. Ini koefisien korelasi. Nilai R-nya berapa? 0,412 atau 41,2%. Berarti ini termasuk korelasi positif lemah karena dia kurang dari 0,5. Nanti silakan saudara interpretasikan sendiri ya. Saya hanya menyebutkan saja. Silakan bisa diinterpretasikan. Ini informasi yang pertama. Informasi yang kedua adalah di tabel model summary ini kita bisa melihat nilai dari R-square-nya atau nilai dari koefisien determinasi. Kalau korelasi namanya koefisien korelasi, besarnya korelasi itu namanya koefisien korelasi. Kalau besarnya regresi itu disebut dengan koefisien determinasi. Oke. Besarnya berapa? Yaitu 0,170 atau kalau kita persentase jadi 17%. Ini berarti kecil ya termasuknya ya pengaruhnya. Jadi pengaruh variabel independen yaitu pendidikan karakter dan kompetensi guru itu berpengaruh terhadap hasil belajar hanya sebesar 17%. Nah, berarti sisanya berapa? Kalau 100 dikurangi 17% itu berapa? 83 ya? Nah, berarti sisanya 83% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Jadi, saudara tidak perlu cari tahu variabel lainnya itu apa, tidak perlu. Yang jelas intinya variabel lain. Yang variabel lain itu tidak saudara teliti. Nah, itu. Itu informasi yang kedua. Informasi yang ketiga adalah di tabel model summary ini kita bisa melihat nilai dari Durbin-Watson-nya. Berarti ini berkaitan dengan uji asumsi klasik yang autokorelasi. Nah, nilai dari Durbin-Watson-nya adalah 1,397. Nah, ini saya tidak bisa menyimpulkan apakah apakah regresi ini itu terjadi auto atau tidak karena saya belum tahu. Saya belum mengecek nilai dari DU sama DL-nya. Itu berapa. Nanti setelah ini silakan saudara bisa cek sendiri ya, nilai DU. Pastikan nilai DU-nya cukup.
Jadi nilai DU-nya, kalau nilai DL kan kita tidak pakai. Nilai DU-nya berapa itu. Nanti silakan dimasukkan ke rumus yang kelima tadi. Itu. Ini silakan nanti saudara interpretasi sendiri. Jadi untuk tabel model summary ini itu tadi ada tiga informasi. Yang pertama adalah koefisien korelasi, yang kedua koefisien determinasi, dan yang ketiga adalah Darwin-Watson, yaitu untuk uji autokorelasi. Nah, kalau yang keempat itu adalah yang ANOVA. Tabel ANOVA itu yang uji F, berarti ini berkaitan dengan regresi. Ini berkaitan dengan pengujian hipotesis, kalau yang uji F itu yang secara bersama-sama atau yang simultan. Jadi kalau yang parsial itu nanti pakainya uji T. Kalau parsial yang uji T itu yang satu-satu. X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y. Itu pakainya kita nilai T. Nilai T yang ini ya, yang tabel koefisien. Tapi kalau F itu yang secara bersama-sama. Jadi enggak satu-satu. Jadi X1 dan X2 terhadap Y. Gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi bareng-bareng. Jadi pengaruhnya ada yang pengaruh bareng-bareng. Jadi X1 dan X2 terhadap Y, berarti kita pakainya adalah uji F, atau kita pakai yang T. Kalau T itu satu-satu. Jadi satu variabel independen terhadap dependen. Satu variabel independen terhadap dependen. Gitu. Itu kalau T. Nah, itu silakan nanti saudara bisa cek juga ini kesimpulannya bagaimana. Kemudian kalau tabel koefisien, ini tabel koefisien, di tabel koefisien ini kita bisa melihat ada tiga informasi juga. Yang pertama adalah model regresi, ini ya. Model regresi berarti kita lihatnya dari unstandardized koefisien. Berarti ini model regresinya bagaimana? Y sama dengan A plus B. A-nya berapa? 44,812. B1-nya berapa? B1-nya berarti ini positif, berarti positif ya, 0,151 X1 plus, karena kita positif lagi untuk yang nilai X2-nya, berarti plus 0,336 kali X2. Udah, itu adalah model regresinya. Selain itu, kita juga bisa melihat nilai T hitung. Ini nilai T hitungnya. Untuk kompetensi guru nilai T hitungnya 1,079. Kalau pendidikan karakter, nilai T hitungnya 1,841. Nah, di tabel koefisien ini, kita juga bisa melihat multikoliniaritasnya. Ini nilai dari toleransinya. Nah, nilai dari toleransinya sama nilai fifth-nya. Ini dari dua variabel itu, dari dua variabel independen, itu nilai toleransinya adalah lebih dari 0,10. Dua-duanya itu lebih dari 0,10. Dan nilai fifth-nya itu juga kurang dari 10. Berarti ini kesimpulannya apa ini? Kalau multicol ini, terjadi atau tidak terjadi multicol? Kesimpulannya apa? Multicol, Bu. Apa? Tidak terjadi multicol. Iya, tidak terjadi multicol. Oke, berarti sudah paham ya. Nah, kemudian kalau yang tabel koefisien korelasi ini tidak perlu ya. Ini tidak perlu karena ini sama aja. Ini tidak perlu. Yang collinearity diagnostik juga tidak perlu diinterpretasi. Yang residual juga tidak perlu diinterpretasi. Nah, yang ketiga, yang heteros, nih lihatnya yang ini. Nah, chart. Ini ya. Nah, ini. Nah, kita lihat, kita tarik garis ya, 0, 0. Ini garis bayangan lah istilahnya. Kita tarik garis 0, sini, sama garis-garis 0. Nah, ini nyebarnya rata ya. Jadi di semua kuadran itu ada titik-titiknya. Kalau kita tarik kan ini dia nyebar. Ini tarik garis ke atas, kemudian ini tarik garis ke samping, lurus. Di kuadran 1, kuadran 2, 3, 4, itu rata-rata semua titiknya itu juga menyebar di semua kuadran.
Berarti kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, sudah selesai. Oke, itu saja materinya. Kalau uji normalitas sama uji linearitas nanti minggu depan. Jadi kita fokus ke 3 uji asumsi klasik itu dulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan, karena materinya sudah selesai. Gampang ya, cepet ya. Kalau regresi pakai SPSS mah cepet. Silahkan, sambil nunggu kalau ada pertanyaan, ini saya akan stop share dulu. Saya akan cek kehadiran saudara. Sebentar, saya buka si kadunya dulu. Agak lama nih. Pertemuan ke-12. Oke. Puji Lestari ada? Hadir, Bu. Anda dari Wahyuning? Hadir, Bu. Wina Zihni? Hadir, Bu. Elisa Pratiwi? Hadir, Bu. Dina Novitasari? Hadir, Bu. Rosita Afroh? Hadir, Bu. Merlin Kusumaning Tias? Hadir, Bu. Nila Yunita? Hadir, Bu. Imatul Khairiyah? Hadir, Bu. Windy Halimah Asifah? Hadir, Bu. Siti Amilastianingrum? Hadir, Bu. Oke. Jauharatun Nafisah? Hadir, Bu. Oke. Uliana Bila? Hadir, Bu. Putri Salsabila? Hadir, Bu. Alika Truli Maulidina? Hadir, Bu. Desti Galuh? Hadir, Bu. Devionika Dertia? Hadir, Bu. Putri Suranti? Hadir, Bu. Lutfi Fauziah? Hadir, Bu. Salsa Lailatul Isra? Hadir, Bu. Novita Della? Hadir, Bu. Dina Aprilia Nurmala? Dina mana Dina? Kayaknya hadir tapi mungkin gangguan sinyal kayaknya. Soalnya baru aja terpental. Oh, oke. Dina. Dina Aprilia belum ya. Siska Septiani? Hadir, Bu. Ajeng Ayu? Hadir, Bu. Michelle Dita Lestari? Hadir, Bu. Mustika Maharani? Hadir, Bu. Karisma Sofi Nur Aisyah? Hadir, Bu. Tiara Dika? Hadir, Bu. Nur Ainun Suciati? Hadir, Bu. Septia Amanda? Hadir, Bu. Febri Tri Andista? Hadir Ibu. Anggita Kinanti? Hadir, Bu. Atikah Sekar Kinanti? Hadir, Bu. Bisma Bagaskara? Hadir, Bu. Nurul Huda? Hadir Bu. Safilana Fadia Putri Adisa? Lu'lu'il Maknun? Hadir, Bu. Nadia Agus? Hadir, Bu. Baihaki Rizky? Hadir, Bu. Fadilah Julia Rosa? Hadir, Bu. Nur Hidayati? Hadir, Bu. Hesti Susilo Weni? Hesti mana Hesti? Hesti Susilo Weni. Ada nggak Hesti? Ada Ibu. Dini mana Dini? Siapa kok Dini? Siapa? Hesti. Hesti mana?
Hadir, Bu. Oke. Weni Oktavia, Hadir, Bu. Anissa Tribanowati, Hadir, Bu. Cindy Stianingrum, Hadir, Bu. Mulyani Rahma, Hadir, Bu. Kamila Akil, Hadir, Bu. Catur Risma, Hadir, Bu. Ivena Natalia, Ivena ada nggak? Hadir, Bu. Oke. Kiki Indriani, Hadir, Bu. oke, masuk semua ya. Tadi siapa kecuali Dini pertemuan. Bu, Dini hadir. Oh, udah. Tadi keluar, Bu, sinyalnya. Ya. Untung bisa masuk lagi ya. Presiden. Oke. Ini karena ini ada pertanyaan, saya buka di kolom chat room dulu. Dari Atika, izin bertanya Bu, cara menghitung F tabel bagaimana? Hah? F tabel apa F hitung? F tabel, Bu. Yang tabelnya itu gimana cara nyarinya? Sudah punya F tabelnya belum? Belum, Bu. Saya kemarin cari di internet. Nah, itu teman-teman yang lain udah ada yang punya F tabelnya belum? Dicari dulu ya F tabelnya ya. Itu. Ada yang sudah buku saya ketinggalan di kampus ini. F tabel. Bentar. Cari dulu F tabel. Kita cari dulu F tabel. Ada yang sudah punya F tabelnya? Cari yang agak gampang. Ini ya. Di situ sudah ada. Kalau sudah cari kan banyak. F tabel beserta cara membacanya. Ini saya nggak tahu kelihatan nggak dari tempat saudara. Gitu. Nah itu cari aja di situ kan kelihatan. Nah di situ cara membacanya juga sudah jelas. Ini nggak keluar tabelnya. Saya cari yang bentuk ini dulu ya. F tabel. Ini semoga kelihatan. Nggak kepotong. Ini. Nah. Di sini silakan nanti saudara cari aja di situ kan ada cara membacanya. Nah, ini contohnya. DF untuk penyebut, ada DF untuk pembilang. Jadi saudara harus tahu dulu DF penyebut itu apa, DF pembilangnya itu apa. Ada yang sudah tahu? Ada yang tahu? DF kan kalau apa namanya di tabel F itu kan ada yang namanya DF penyebut, ada DF pembilang. Gitu. Ada yang mau menjelaskan ke temannya yang kemarin sudah mengerjakan untuk tugas regresi? Ada? Silahkan. Kalau DF penyebut sama DF pembilang. Ada? Kalau DF pembilang itu yang apa? Masa nggak ada yang tahu satu kelas? K dikurangi 1. Itu kalau DF apa? DF pembilang atau DF penyebut? Pembilang yang atas ya, Bu? Ya, ini yang pembilang yang atas. Yang ini kelihatan nggak sih di tempat saudara? Ini mohon maaf agak kecil tulisannya. Nanti ini. Nanti di-download aja ya untuk DF-nya. Kok DF apa F tabelnya? Di sini kan ada cara membacanya. Jadi misalkan pada kolom ketiga baris pertama nilai DF adalah 3, yaitu sama dengan jumlah variabel bebasnya. Jadi nanti kalau jumlah variabel bebasnya atau K-nya berapa, nanti di situ
dilihat dulu. Sedangkan untuk nilai DF pada baris kedua itu adalah N jumlah semua sampel dikurangi variabel bebasnya, dikurangi 1. Kayak gitu. Ini siapa? Jadi diperoleh nilai DF1-nya itu 3. Nilai DF1 itu yang jumlah variabel bebasnya ya. 3 ini ya. Sorry. Itu nilainya 3, cari angka 3. Oh, ini 3. DF2-nya, DF2 itu yang DF penyebut. Itu 36. Silakan saudara cari 36. Angka 36 nih. Ini kalau kita tarik garis lurus hasilnya 2,87. Itu ya Atika ya. Ini nggak tahu di Atika pecah atau enggak ini. Kalau di tempat saya agak pecah nih. Gitu. Jadi hasilnya 2,87. Ini 2, ini. Oh ini harusnya 82 ini ya. 2,87 ini. Harusnya. Oke, Berarti itu gimana Atika? berarti DF2 itu N dikurangi K dikurangi 1, Bu. Iya. Soalnya kemarin aku lihat di video YouTube, itu N dikurangi hasil Variabel dari bebas. DF1. Berarti tanpa min 1. Berarti kan hanya dikurangi DF, N min DF, ya kan? N min K. DF1 kan K. Iya, Bu. Kalau Makanya itu saya berarti kan bingung. tanpa dikurangi 1. Itu nanti hasilnya meskipun angkanya berbeda tapi tidak terlalu signifikan kok. Jadi memang ada yang berbeda, misalkan ada yang dikurangi 1, ada yang enggak, tidak ada masalah. Tetap nanti hasilnya kan juga akan, kesimpulannya nanti tidak akan terlalu jauh beda, selisihnya kan juga enggak terlalu signifikan. Kalau kita min 1 itu kan 37, kalau ditambah min 1 berarti 36, kalau tanpa minus 1 itu kan berarti 37. Cari aja nanti. Cari aja nanti di situ 37 itu kan hasilnya 2, ini enggak kelihatan. Waalaikumsalam. Bentar ya. Bentar. Mohon maaf tadi ada tamu. Oke, kalau kita lihat nanti hasilnya tidak terlalu signifikan kok. Kalau yang 37 tadi hasilnya ini 2,886. Kalau 36 2,85. Nggak terlalu signifikan sebenarnya. Hanya selisih 0,01. Itu pun juga nanti nggak di dalam penarikan kesimpulan nanti tidak terlalu signifikan. Oke, gitu ya Atika ya. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Oke, yang lainnya silakan kalau ada pertanyaan lagi. Cukup? Nanti silakan bisa di-download untuk tabelnya. Ini kita lihat di referensi yang lain. Kalau referensi yang lain, nih ada nih DF1 sama DF2. Ini berarti variabel bebasnya ini. Ini juga sama. Ini dia dikurangi minus 1 lagi. Jadi nggak masalah sih, yang penting intinya DF2-nya itu selisihnya nggak terlalu signifikan banget bedanya. Kalau cuma 0,01 kan nggak terlalu signifikan. Gitu. Oke, itu saja dari saya. Silakan kalau masih ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Cukup? Cukup ya? Cukup, Ibu. Oke, kalau cukup, terakhir tugas yang belum selesai. Untuk tugasnya, ini nanti tugasnya setelah ini nanti saya akan upload di Elena juga. Tugasnya itu saudara melakukan uji asumsi klasik dengan menggunakan SPSS. Datanya pakai data yang kemarin, data tugas regresi. Itu ya.
Jadi saudara nanti cukup melakukan uji asumsi klasik saja. Yang 3 tadi, ada multi-call, ada auto. Meskipun kalau kita lihat data regresi yang kemarin saudara kerjakan, itu kan data cross-section. Harusnya kalau kita nggak menguji autokorelasi itu juga nggak apa-apa. Tapi hanya untuk pelajaran saja ya. Hanya biar saudara itu tahu. Saudara tahu bahwa data itu mengandung auto atau tidak. Jadi tetap dikerjakan. Silakan data yang regresi kemarin saudara analisis dengan menggunakan SPSS. Kemudian saudara interpretasi hasilnya, bagaimana uji asumsi klasiknya untuk 3 uji asumsi klasik tersebut, yaitu ada multi-call, ada auto, sama ada heteros. Itu ya. Nah, nanti hasil output SPSS-nya silakan saudara di-copy dalam bentuk PDF. Jadi di-copy di Word dulu, kemudian diubah dalam bentuk PDF, nanti dijadikan satu sama interpretasi hasilnya. Silakan diinterpretasi. Interpretasinya boleh diketik, boleh ditulis tangan. Jangan dijadikan terpisah ya. Kan saudara nanti bisa combine file, jadi digabungkan jadi satu PDF. Meskipun yang satu tulis tangan, kemudian yang satu dalam bentuk Word, itu kan nanti bisa digabung jadi satu PDF. Begitu, itu tugasnya. Jadi datanya memang sedikit, kemarin hanya berapa ya, 10 kayaknya kalau nggak salah, di tugas regresi kemarin. Jadi saudara cukup menganalisis uji asumsi klasiknya saja. Oke, sampai di situ untuk tugasnya. Silakan kalau ada pertanyaan untuk tugas saudara. Nanti tugasnya dikumpulkan maksimal hari Senin. Karena kita kuliahnya hari Selasa, berarti hari Senin jam 12 malam maksimal. Oke, itu ya. Nanti setelah ini saya upload untuk materinya. Oke, itu saja dari saya. Tidak ada pertanyaan untuk tugasnya. Cukup? Cukup ya. Oke, kalau cukup, ini karena mulangnya sudah saya akhiri, minta tolong untuk segera divalidasi biar tidak terlupa ya. Oke, terima kasih atas partisipasi saudara hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya, nggak usah ditunda-tunda karena kita masih ada waktu. Itu kalau saudara mengerjakan kayaknya 1 jam cukup lah, ya setengah jam cukup. Nanti kalau sudah silakan bisa segera diupload untuk tugasnya. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oke.